Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore. Oke, hari ini kita akan mengadakan forum discussion yang dimana topik yang akan kita bahas atau diskusikan itu adalah anemia. Sebelumnya dari teman-teman semua ada yang paham nggak sih sebenarnya anemia itu apa? Boleh, silakan. Kalau nggak salah sih kayak kekurangan darah gitu ya. Oke, kalau menurut Olive kekurangan darah, kalau menurut apa? Ayah gimana? Anemia itu apa? Saya nggak tahu. Oke, nggak tahu. Kalau buat Michelle Kekurangan darah tahunya. sama. Kalau Siva? Iya, kurang darah tuh habis itu pusing gitu. Oh, pusing. Nah, kalau misalnya Sama kurangan darah terus gampang lelah gitu. Oke, betul yang dikatakan teman-teman semua. Jadi anemia itu adalah kejadian di mana tubuh kita itu kekurangan darah. Nah, ketika kita mengalami anemia, kita juga bisa tahu nih gejalanya. Gejalanya itu yang seperti disebutkan Siva dan Raisa, yaitu tadi pusing dan mudah lelah. Jadi sebenarnya ada singkatannya tersendiri nih untuk mengetahui gejala dari anemia, yaitu 5L. Ada lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Nah, jadi itu kita hafalin itu biar kita tahu nih sebenarnya kita tuh terkena anemia atau enggak. Nah, sebelumnya nih kan kita tadi udah tahu anemia itu seperti apa dan gejalanya tuh seperti apa. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih penyebab kenapa kita bisa penyebab kenapa kita terkena anemia, penyebabnya? Boleh? Tahunya karena kurangnya zat besi. Oke, kurang zat besi. Oleh Ayah tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa tentang anemia. Oke. Mohon bantuannya. Oke, untuk Siva gimana? Nggak tahu penyebabnya apa. Oke, Saya juga Raisa? nggak tahu. Siva? Olive? Kalau nggak salah kalau cewek itu gara-gara menstruasi ya. Oke, betul yang dikatakan teman-teman semua bahwa anemia itu salah satu penyebabnya itu adalah kekurangan asupan zat besi pada tubuh. Nah, selain itu juga untuk perempuan nih, untuk kalian itu pasti mengalami menstruasi setiap bulannya dan itu mengeluarkan darah. Selain dua itu sebenarnya ada penyebab lain seperti tidak sarapan, terus infeksi atau pendarahan pasca operasi, terus habis itu penurunan dan kelainan bentuk sel tubuh, dan merokok, minum minuman keras. Nah, itu adalah penyebab dari terjadinya anemia. Nah, oke. Selanjutnya kita nih, kan kita udah tahu nih penyebabnya dan gejalanya. Gimana sih untuk mencegah anemia? Oke, jadi untuk mencegah anemia itu ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi disebutkan bahwa tubuh itu kekurangan zat besi, yang dimana kita harus mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Nah, selain itu makanan kaya zat besi ini kita juga dibantu dengan enhance makanan yang membantu penyerapan besi ke dalam tubuh kita, yaitu vitamin C. Jadi kalau habis makan daging terus minumnya tuh jangan es teh gitu, lebih bagus minumnya tuh es jeruk. Nah, selain itu kan kalian perempuan ya, terus biasanya pada sekolah-sekolah tertentu itu terdapat program pemberian tablet tambah darah. Jadi itu setiap bulan tuh dikasih. Jadi kalau misalnya dikasih tuh harus diminum ya, biar asupan darahnya tidak berkurang. Nah, selanjutnya itu adalah kurangi konsumsi teh, kopi, dan junk food. Kenapa sih kayak teh sama kopi tuh nggak boleh? Karena teh dan kopi itu menghambat penyerapan zat besi pada tubuh. Nah, selanjutnya itu ada olahraga dan istirahat yang cukup. Jadi selain tadi makanan dan asupan, biar makanan yang kaya akan zat besi itu mudah diserap, kita perlu juga adalah olahraga dan istirahat yang cukup. Jadi itu adalah 4 langkah cara mencegah anemia gitu.
Paham semua teman-teman semua? Paham Kak. Paham, alhamdulillah. Oke, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Aku Boleh? tadi katanya kan suruh konsumsi yang zat besi gitu-gitu ya. Iya. Emang makanan yang ada zat besinya apa? Oke, untuk makanan yang mengandung yang kaya akan zat besi itu seperti daging, khususnya kalau daging hewani itu bisa dari hati gitu, dari hati sapi, hati ayam itu banyak mengandung zat besi. Selain itu juga bisa juga dapat dari kacang-kacangan gitu, dari protein-protein hewani dan nabati. Selain itu ada juga sayuran yang mengandung kaya akan zat besi yang namanya itu bayam. Jadi bayam itu juga mengandung zat besi. Jadi nggak cuman di protein hewani dan nabati saja. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Saya teman-teman? Kak ini mau tanya. Boleh nanya apa? Apa sih Kak bedanya anemia sama darah rendah? Oke, perbedaan dari anemia dan darah rendah. Jadi ini adalah perbedaan yang maksudnya dua kejadian yang sangat beda ya. Yang satunya itu di mana kandungan darah pada peredaran darah itu kurang, yaitu anemia. Nah, sedangkan darah rendah itu ketika tubuh tekanan darah pada tubuh itu rendah. Jadi yang membedakan adalah tekanan, dan kalau untuk anemia itu banyak atau tidaknya darahnya. Tuh. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Kak. Oke, cukup. Kalau misalnya sudah cukup, kita tutup saja forum diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, terima